Kalau menurut saya ini adalah satu-satunya ya, satu-satunya di Indonesia, satu-satunya di Asia, satu-satunya di dunia, bahkan satu-satunya di alam jagat raya ini, gitu. Kalau ada ya satu pihak dituduh ya terkait pidana prokes, itu dipidana. Saya kalau denda udah banyak lah mungkin ya, dipidana dengan tuduhan ya, dengan tuduhan yang luar biasa seperti ini sampai ada penahanan gitu. Boleh cek sejagat raya deh, itu saya koreksi kalau saya salah ya, tapi sepengetahuan saya tidak ada gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi. Banyak peristiwa yang hari-hari ini menyita perhatian publik, terutama terkait dengan apa kita nyebutnya, drap perjuangan. Wah, gagah betul drap perjuangan ya. Siang ini saya dapat tamu istimewa, anak muda yang saya kira kita bolak-balik baca statementnya di media-media online dan di televisi dan sebagainya. Saudara Ajis Januar ya? Iya, terima kasih. Apa Januar Ajis? Ajis Januar ini lawyer muda, berani, apalagi ya nyebutnya ya. Dan saya kira tanpa mendahului takdir Allah, saya boleh bersaksi bahwa beliau termasuk mujahid yang istiqomah dalam perjuangan, insyaallah, amin. Nah, kali ini kita bicara Ajis sebagai kuasa hukum HRS ya. Iya. Habib Rizik Syihab. Gimana kabar, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf nunggu sebentar tadi. Gak apa-apa, Ustaz. Tapi sebetulnya gimana? Kasusnya sampai di mana sekarang? Kasusnya saat ini beliau ini yang sudah P21 istilahnya ya, itu atau di tahap kejaksaan saat ini itu ada 3. Yang pertama kasus kerumunan Petamburan, beliau bersama dengan 5 tersangka lain yang Senin kemarin 8 Februari yang lalu itu menemani Habib akhirnya masuk ke dalam tahanan. Kemudian yang kedua kasus kerumunan Megamendung. Nah, itu di Bogor ya, Bogor Kabupaten. Kemudian juga kasus tuduhan penghalang-halangan proses web dan juga penyebaran kebohongan. Yang swab itu di Rumah Sakit Umi. Kita kenalnya mungkin dengan kasus Rumah Sakit Umi. Itu mau diperiksa swabnya? Ya, itu bersama dengan Habib Hanif tersangkanya dengan Dokter Andi Tatat seperti itu. Dirutnya ya? Iya. Kalau penyebaran kebohongan itu yang mana? Yang Rumah Sakit Umi. Apanya? Sisi apa yang dianggap bohong? Dari BAP serta dari keterangan-keterangan yang digali, arahnya itu adalah Habib Rizik dan Habib Hanif serta Dokter Andi Tatat dituduh menyebarkan kebohongan terkait kondisi kesehatan Habib Rizik Syihab. Konkretnya bohong yang bagaimana? Dianggap Habib Rizik Syihab kondisinya kan sehat, tidak ada masalah. Nah, itu dianggap oleh pelapor dan saat ini oleh kejaksaan, yaitu ada ujaran yang bohong, faktanya tidak sehat, tapi dikatakan sehat, padahal pihak-pihak terkait Habib Hanif dan Andi Tatat informasinya itu mengatakan, terutama Habib Hanif ya, bahwa yang terlihat memang gitu. Jadi memang kita sama-sama melihat Habib Rizik kondisinya terlihat sehat. Waktu itu kalau nggak salah di berita-berita saya baca Habib tidak bersedia diperiksa oleh tim Satgas karena sudah diperiksa oleh tim dari Mercy. Ya, ya, ada kejadian waktu itu. Sebenarnya Habib itu bukan tidak bersedia diperiksa. Waktu itu pihak keluarga melalui Habib Hanif menerangkan bahwa apa urgensinya mau diswab lagi, sedangkan Habib Rizik sudah diswab kemarin. Informasinya seperti itu. Iya, kalau saya tidak salah, ya, seingat saya seperti itu. Kurang lebih seperti itu, poinnya. Jadi apa urgensinya? Ditanya oleh pihak-pihak terkait waktu itu yang mendatangi Rumah Sakit Umi yang Satgas Covid ya.
ada hasilnya tidak? Nanti hasilnya dikoordinasikan saja ke Mercy. Mereka katakan iya. Seperti itu faktanya. Itu yang disampaikan kepada pihak Satgas ya melalui keterangan Habib Hanif ya, karena saya tidak ada di lokasi dan saya sebagai kuasa hukum hanya menyampaikan apa yang beliau sampaikan. Soal prokes di Megamendung dan Petamburan. Ya. Saya sama sekali awam soal hukum, tapi saya baca, saya dengar pernyataan para ahli hukum, itu kan sudah kena punishment. Sudah dihukum dengan bayar denda 50 juta cash pada hari yang sama, saat yang sama. Yang menurut siapa saya pernah baca itu belum pernah terjadi untuk orang denda langsung dibayar saat itu juga. Ya. Nah, kata orang hukum lagi, itu tidak mungkin satu orang dihukum 2 kali untuk kasus yang sama. Ya. Sehingga mestinya kalau benar-benar prokes di Petamburan dan di Megamendung selesai setelah dibayar 50 juta itu, gimana? Kalau yang Megamendung, saya belum tahu kalau ada pembayaran denda segala macam ya. Kalau yang Petamburan memang betul ada. Kita sampaikan bukti-buktinya baik di pra-peradilan waktu itu dan juga kita tahulah memang sudah dibayar kan, sudah diliput media juga waktu itu kan. Kalau saya sederhana saja untuk menanggapi Ustadz Edi barusan bahwa kalau menurut saya ini adalah satu-satunya ya, satu-satunya di Indonesia, satu-satunya di Asia, satu-satunya di dunia, bahkan satu-satunya di alam jagat raya ini, gitu. Kalau ada ya satu pihak dituduh ya terkait pidana prokes, itu dipidana. Saya kalau denda udah banyak lah mungkin ya, dipidana dengan tuduhan ya, dengan tuduhan yang luar biasa seperti ini sampai ada penahanan gitu. Boleh cek sejagat raya deh, itu saya koreksi kalau saya salah ya, tapi sepengetahuan saya tidak ada gitu loh, apalagi hukumannya. Dan satu lagi, bukan cuma prokes pidananya, ada 160, ada hasutan, ada juga di situ terkait dengan undang-undang ormas. Ada gitu kan, dimasukkan juga oleh jaksa itu. Saya lupa pasalnya, karena baru saya lihat kemarin itu memang waktu penahanan pasal itu. Sebelumnya kan saya tahu pasal 160 dan 55 junto kan, turut serta kan. Untuk ke-6 termasuk Habib Rizik, 6 orang itu. Karena saudara-saudara kita itu, ulama kita itu, habaib kita itu. Jadi memang kita takjub ya dengan penegakan hukum yang luar biasa ini ya. Kita terheran-heran lah seperti itu kan. Ditambah lagi ya itu tadi ada penerapan terkait undang-undang ormas gitu. Jadi itu kalau nggak salah Munarman atau siapa yang kita dengar juga itu pasal-pasal titipan selundupan ya. Karena sama sekali nggak terkait dengan prokes. Apalagi tadi Aji sebenarnya bukan cuma di Indonesia, di dunia bahkan di jagat raya baru ada satu kasus yang prokes dipidanakan gitu ya. Iya. Sebenarnya kita kan pakainya undang-undang karantina ya. Karantina itu yang dipakai di Rumah Sakit Umi sama kalau saya tidak salah di Megamendung. Dan dipakai. Dari undang-undang karantina dari pasal 1 sampai habis tuh memang nggak ada sanksi pidana di penjara. Ada, tapi kalau sanksinya itu tidak ada ancaman untuk penahanan. Karena ancaman hukumannya itu di bawah 5 tahun dan tidak masuk dalam pidana yang memang di bawah 5 tahun itu bisa ditahan, misalnya pemalsuan, penipuan, penggelapan, kekerasan dengan perbuatan tidak menyenangkan kekerasan itu memang ancamannya di bawah 5 tahun tapi bisa ditahan. Tapi kalau misalnya yang lainnya itu tidak ada penahanan di situ. Seperti itu, apalagi 160 itu kan ancaman hukumnya tinggi kan, lumayan tinggi. Terus berapa tahun itu? Kurang lebih 6 tahun maksimal. Kemudian yang kebohongan itu juga ancaman hukumannya itu pasal 14 itu 10 tahun. Saudara sekalian gini, saya ingin soal kebohongan tadi di Rumah Sakit Umi, pelapor mengatakan Habib mengaku sehat, mengaku nggak masalah, kemudian diterjemahkan itu sebagai sebuah kebohongan, ya kan? Saya nggak tahu bohongnya di mana pertama, kedua dampaknya apa? Kalau memang katakanlah gitu ya, katakanlah Habib berbohong padahal kondisi tidak sehat, mungkin si pelapor khawatir dia akan menulari orang lain. Tapi saudara sekalian jangan lupa di berita kita juga baca bagaimana ternyata Menko Airlangga, Menko Perekonomian Airlangga ternyata pernah sakit juga, COVID juga, dan itu tidak pernah dideklar bahwa dia sakit. Kemudian gosip-gosipnya juga Menko Luhut Binsar Panjaitan sakit juga dan tidak pernah dideklar. Nah ini kan dua hal yang sama. Gampangnya gini lah, nggak usah ngomong kebohongan dulu lah, menyembunyikan kebenaran lah gitu ya.
gue sakit nih tapi gak gue umumin. Itu kan menyembunyikan kebenaran. Nah ini gimana kalau dalam konteks dua ini ya, peristiwa ini? Ya sebenarnya saya tadi mau katakan ada dua hal yang memang jadi concern kita. Kita nggak masalah sih sebenarnya kalau misalnya Habib Rizik. Saya katakan dari awal kasus ini bergulir, Habib Rizik tidak keberatan untuk menjalani proses. Tapi dua hal ini yang sangat langka menurut saya. Jadi kita ini sangat kekurangan dua hal ini menurut kami ya, dan juga menurut para tersangka ini. Yang pertama adalah keadilan, seperti itu. Terus yang kedua adalah diskriminasi hukum. Artinya kalau kita memang berkenan untuk menegakkan keadilan, mari tegakkan. Tadi Ustadz Edi jelaskan kan banyak beberapa hal. Artinya kalau yang lain tidak diproses, ini diproses kan tidak adil. Kemudian ketika Habib Rizik dan rekan-rekan tadi memang dihukum, dipidana, kemudian yang lainnya itu tidak dengan kondisi sama gitu kan, itu kan terjadi diskriminasi. Jadi yang saya mau katakan sebenarnya dua hal ini, diskriminasi hukum dan keadilan. Seperti itu yang kita miris dan ironis pertanyakan terkait dengan penegakan hukum ini. Seperti itu sih singkatnya. Tebang pilih tadi ya? Ya kalau tebang pilih saya lebih suka menggunakan kata diskriminasi dan juga apa namanya ketidakadilan. Itu. Masih terkait soal Habib dan penahanannya terkait dengan prokes. Beberapa hari lalu kita dengar 6 petinggi ex ya, mantan petinggi FPI, Front Pembela Islam, Ustadz Sobri dan kawan-kawan, Ustadz Haris Ubaidillah dan kawan-kawan, itu juga ditangkap. Ditahan maksud saya. Mereka datang ya. Mereka datang kooperatif dan ditahan. Memang sudah bisa terbaca. Nah, tindakan seperti ini apa memang diperlukan dalam konteks prokes ya? Bukan perampok, bukan pembunuh atau teroris gitu, gimana? Ya tadi kalau saya ada dua hal yang saya sampaikan. Yang pertama adalah ini tidak seyogianya tidak ditahan. Kenapa? Karena memang apa namanya kita kan sama-sama tahu ini lagi zaman COVID, lagi musim pandemi. Beberapa waktu yang lalu dari dalam dikeluarkan 35 ribuan itu. Berapa ribu tahanan dikeluarkan sama Bapak Menteri perintahnya. Alasannya karena sedang pandemi. Kok ini gara-gara hal yang menurut kami remeh-temeh quote unquote ini kok ditahan sampai memasukkan orang lagi ke tahanan? Ini kan ironis. Kemudian yang kedua, kalau saya boleh katakan bahwa memang apa namanya terkait dengan penahanan ini, kalaupun memang mereka ini ditahan, yang lainnya gimana? Seperti itu. Yang pelanggar prokes yang lain bagaimana? Seperti itu. Dan gitu satu lagi, mereka katakan atau pihak-pihak lain mengatakan beda. Mereka mengadakan ini tidak menganjurkan, tidak mengajak. Sederhana saja. Habib dan rekan-rekan waktu mengajak untuk ikut acara maulid. Ditanya, itu kan mengajak orang berkumpul. Kita jawab, kalau begitu bagaimana ada ajakan sholat untuk sholat Jumat, hayalah sholat 5 waktu segala macam. Itu ngajak orang sholat kemana? Ke masjid. Ke masjid, masjidnya apa? Satu-satu? Kan tidak. Dalam satu masjid ada berkumpul banyak orang sholat. Ajakan ibadah mungkin tiap hari apa, agama lain ya seperti itu. Itu bagaimana? Seperti itu kan. Oh, mereka jawab lagi, kan ada prokes yang diterapkan. Sama. Waktu maulid itu apa namanya, kita sudah dari Satgas Covid, informasi sudah datang, membagikan masker. Kita juga selalu announce dan tidak lupa ada mitigasi. Ini yang sebenarnya perlu sangat diketahui oleh masyarakat luas. Mitigasinya apa? Kita mengajukan, panitia waktu itu mengajukan penutupan jalan dari ujung Selipi. Gunanya ditutup apa? Supaya orang-orang tidak berdesakan. Dijawab lagi dari sana. Oh, nanti orang-orang tetap saja ke panggung. Ada layar besar di mana-mana, dipajang. Artinya kita cukup nonton, dari jauh dari Selipi kelihatan, toa di mana-mana. Itu kan mitigasi. Cuci tangan tempatnya kita sediakan, masker siap bagi-bagi oleh Laskar waktu itu. Kemudian juga sanitizer disiapkan. Masih kurang juga, ada pengumuman juga. Mari nonton di YouTube. Ada live streaming sambil bobok di rumah bisa, sambil masak bisa. Jadi mitigasinya udah disiapkan sama sebenarnya. Semua udah diupayakan. Jadi memang kalau kita baca pemberitaan waktu
peristiwa Petamburan itu, yang saya dengar Doni Monardo, kepala apa itu Satgas itu kan juga menyumbang 20.000 atau 30.000 masker. 20.000 kurang lebih. 20.000. Lalu dari kelurahan kalau nggak salah menyediakan hand sanitizer. Dari kecamatan kalau nggak salah menyediakan cuci tangan dan sebagainya. Jadi panitia itu memang sudah melakukan segala upaya koordinasi segala macam, tapi tetap disalahkan. Bahkan ketika divonis denda 50 pun tetap dibayar. Jadi dengan semua gambaran ini, sebetulnya apa yang terjadi sebetulnya? Kalau kita menduga dari kuasa hukum dan juga dari para tersangka ini, ini sebenarnya poinnya adalah ada perbedaan pendapat, perbedaan pendapat yang diselesaikan dengan cara-cara menggunakan instrumen hukum. Itu sebenarnya sederhananya. Kadang kalau saya boleh katakan, kita ini miris. Kita ini semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Biar berbeda-beda, tetap satu. Biar berbeda-beda, tetap satu jua. Beda suku, kita harus terima. Beda bahasa, kita terima. Beda agama, kita terima. Beda pendapat, kok kita nggak terima? Itu yang sebenarnya saya mau coba gugah rekan-rekan sekalian, dan juga siapapun yang memang berbeda pendapat, biasa berbeda pendapat gitu kan. Tapi janganlah menggunakan instrumen hukum ataupun kekuasaan untuk menghajar yang berbeda pendapat. Bung Ajis, ada yang berpendapat ini sebetulnya dendam lama. Dendam lama ketika Pilkada DKI Anies lawan Ahok. Nah, waktu itu kan peran Habib Rizik kan sangat sentral tuh. Sangat sentral, dengan izin Allah mengumpulkan begitu banyak manusia, dan pada akhirnya manusia yang sombong ini, penista Al-Maidah ini, Allah tumbangkan. Nah, konon katanya, saya mau konfirmasi saja, ini membuat kemarahan yang luar biasa dari para cukong di balik, nah ini. Sehingga Habib ini memang benar-benar sangat tidak dikehendaki. Nah, kebetulan juga Habib pergi ke Mekah dan tidak kembali sampai 3,5 tahun. Kemudian kemarin kita ngobrol dengan Bang Abdullah Hamahua, ketika beliau dan kawan-kawan datang ke Mekah, Habib menunjukkan surat dari Badan Intelijen Saudi bahwa ada permintaan dari sini Indonesia agar Habib tidak kembali. Seperti itu. Jadi memang Habib ini memang tidak dikehendaki ya kembali ke Indonesia dengan berbagai pertimbangan. Dan qadarullah, walaupun orang-orang dekat, saya dengar Munarman, siapa lagi, Kiai Sobri, dan mungkin juga Ajis dan kawan-kawan sudah menyarankan, Bib, jangan dulu, belum waktunya, dan tapi beliau memang pejuang segala macam, akhirnya kembali. Dan hal seperti ini mungkin menjadi jawaban kenapa tadi ini lawyer yang santun ya. Cuma dia mengatakan perbedaan pendapat. Padahal sesungguhnya tidak cuma sekedar itu. Gimana sebagai lawyer menanggapi asumsi publik yang seperti ini? Ya, sebenarnya sah-sah aja, karena mungkin juga Ustadz Edi atau rekan-rekan itu kan sebenarnya mengemukakan pendapat tadi atau analisa tadi ada dasarnya. Dasarnya atau minimal ada arahnya lah, ada konstruksinya. Kalau bukti mungkin agak sulit ya, tapi mungkin konstruksinya ada secara sana, dan memang masuk akal, saya amini seperti itu. Akan tetapi kalau saya cenderung lebih melihat faktanya juga seperti itu. Kalau memang konstruksinya seperti itu, ya itu menurut kami lebih mengerikan lagi ya, sangat mengerikan dan menakutkan. Artinya penegakan hukum bukan cuma dibangun oleh dasar diskriminasi, ketidakadilan, tapi juga karena dendam. Ini kan membahayakan. Artinya apa? Kita memberi contoh tidak baik kepada generasi yang akan datang. Kita juga memberikan catatan sejarah yang buruk di sini seperti itu. Dan menurut saya sebelum terlambat, ini haruslah segera disudahi. Mari bergandengan tangan. Ini kan permasalahan banyak gitu loh. Dan Habib dan rekan-rekan lain ini bukan pembenci negara ini, bukan. Mereka ini sangat cinta kepada negara ini, sangat cinta kepada pemerintah, sangat cinta kepada penguasa. Makanya diingatkan, dikoreksi. Kalau misalnya kita sudah tidak menghendaki koreksi atau adanya teguran atau adanya mengingatkan seperti itu, saling menasihati,
Ya sederhana saja, buat saja, rubah saja konstitusinya. Kan begitu. Kita balik ke hukum aja. Kalau memang sudah tidak menghendaki, ubah konstitusinya. Terus ya udah jangan kritik saya. Insya Allah kok akan ikut. Ya namanya aturan kan, kita harus ikut sama aturan. Habib ini saya tegaskan sangat patuh kepada konstitusi. Sangat mengikuti prosedur hukum. Artinya kalau memang hukum melarang, samina wa atona insya Allah. Jadi saudara sekalian, ini sekali lagi Ajis ini memang santun sekali ya. Dia mengatakan banyak persoalan lain ya. Dengan bahasa saya, nggak usah nguprek di sini gitu loh. Nggak usah nguprekin Habib yang cinta NKRI segala macam. Persoalan tuh banyak, korupsi, ya kan, merajalela, kemudian narkoba, kemudian sumber daya alam kita dikuras oleh asing dan asing, kemudian ancaman kedaulatan di Laut Cina Selatan oleh pasukan RRC dan Amerika dan sebagainya. Terlampau banyak utang luar negeri yang ribuan triliun. Jadi anak muda ini ingin mengingatkan secara tidak langsung, please, ini urusin ini aja. Ini ada orang laki-laki yang cinta kepada Indonesia, bahkan disertasinya pun soal Pancasila dan sebagainya. Udah gitu. Nah, ini saya mau masuk sedikit mundur pada peristiwa 7 Desember. Dari penguntitan sampai akhirnya terjadi pembunuhan unlawful killing ya oleh aparat negara. Nah, apakah ada upaya-upaya mengaitkan Habib dengan peristiwa ini? Kan kita tahu anak muda yang 6 orang itu pun kemudian menjadi pelaku. Kemudian narasi disebarkan menstigma seolah-olah berbagai macam lah, bahwa polisi hanya self defense dan sebagainya. Nah, ada nggak kaitan upaya-upaya mengkaitkan dengan Habib? Upaya dari rezim ini. Oh, seperti itu. Kalau sementara ini secara nyata, secara konkret, bukan tersirat ya, nyata tersurat, kami belum melihat ke arah seperti itu. Akan tetapi kita nggak tahu ke depannya seperti apa nantinya. Tapi yang jelas nggak pada tempatnya lah, karena ini kan masalah nyawa gitu kan. Dan ini kan yang paling berkepentingan ini adalah kita semua sebenarnya. Warga negara yang melihat saudara-saudaranya ini menjadi korban nyawa, jelas seperti itu kan. Unlawful killing tadi kan, seperti itu, dan juga dugaan pelanggaran HAM berat. Jadi ini persoalan kita bersama yang saya yakin setiap manusia, mau di rezim, mau di pro, kontra, jahat, baik, saya yakin kalau selama mereka memiliki hati nurani, pasti mereka akan tidak setuju dengan tindakan-tindakan biadab ini dan juga minta diproses. Bersihkan hati kita dari segala kepentingan, pasti sama. Kita semua satu bahasa. Nurani itu tidak bisa dibohongin. Itu sih. Ini cuma soal konfirmasi saja. Ajis juga termasuk anggota timnya 7 Desember itu ya? Iya. Oke. Pertanyaan terakhir barangkali. Ya. Ini apa yang akan, masih dalam konteks Habib Rizik tadi ya, apa langkah-langkah apa lagi yang akan dilalui dan apa upaya dari tim hukum? Karena kita di sini konteksnya penegakan hukum dan juga proses hukum, maka kita ikuti nanti prosesnya. Mungkin sepekan 2 pekan ini akan ada informasi mengenai sidang dari 3 kasus tadi yang melibatkan Habib Rizik dan juga rekan-rekan lainnya. Kita tinggal menunggu nanti, sementara itu berjalan, kita proses terkait dengan kepentingan dan keperluan 7 orang tersangka ini yang kita menjadi kuasanya, kesehatan mereka, kemudian terkait dengan hak-hak mereka, kemudian juga untuk sidang nanti kita membutuhkan berkas, kita sedang proses, lalu pra-peradilan tim lain juga sedang proses gitu kan. Kita lihat nanti mana yang berjalan, semua proses kita ikuti, kita maksimalkan, kita tunjukkan apapun perlakuan terhadap guru-guru kami ini, kami akan ikuti, kami akan sabar dan tetap jalani sampai endingnya seperti apa. Kita usahakan semaksimal mungkin menjelaskan dan menyampaikan kebenaran dan keadilan itu harus tetap ditegakkan dan diskriminasi hukum harus segera dihentikan. Oke. Kalau nanti sampai ke persidangan, optimisme apa yang melingkupi para penasihat kuasa hukum ini? Ya sejujurnya kalau optimisme itu terkait dengan bebas seperti itu ya, atau kemudian kita bisa bukan sampai endingnya nanti menyebabkan putusan tidak bersalah, itu hampir mustahil lah seperti itu. Bahaya. Kenapa begitu? Iya, karena apa ya, kita
mengerti proses hukum. Saya yakin bukan cuma saya lah itu. Para ahli juga tahu hal ini. Yang tidak ada kepentingan ya, maksudnya yang netral yang memang fokusnya akademisi gitu kan. Kita tahu bahwa ini nih aneh bin ajaib seperti itu. Boleh nggak saya coba simpulkan dengan pertanyaan, kalau begitu tim lawyer ini sudah menduga nanti proses persidangan itu tidak akan fair. Karena ada titipan-titipan kepentingan kekuasaan yang mengintervensi persidangan, atau bagaimana? Ini pertanyaan kesimpulan aja gitu. Iya, iya. Saudara sekalian, saya hidup nggak tua-tua amat, tapi tahun 80-an saya sudah aktivis ya, sudah berhadapan dengan rejim Soeharto, berkali-kali demo, berkali-kali apa segala macam itu. Di kalangan kami anak-anak muda waktu itu, dan mungkin yang senior juga mengatakan bahwa setiap persidangan tokoh-tokoh yang aktif, yang kontra terhadap penguasa waktu itu rejim Orde Baru, itu sampai ada istilah ada vonis sebelum sidang. Waktu itu kami anak-anak muda gitu ngomong begitu tahun 80-an awal sampai akhir gitu ya. Apakah ada istilah vonis sebelum sidang ini masih berlaku nggak saat ini di rezim Orde Baru, Orde Reformasi? Bukan bermaksud mendahului fakta atau mendahului takdir nanti, tapi sepertinya sih seperti itu. Astagfirullahaladzim. Ya, adalah hasbunallah ni'mal wakil. Iya, saya sederhananya itu. Nasir. Ya, astagfirullahaladzim. Oke, saudara sekalian, kita ya sebatas kemampuan manusia berusaha dengan upaya-upaya, dengan rekam jejak, dengan pengalaman, dengan track record, dengan keilmuan sebagai orang yang berkecimpung di hukum dan berpraktik di hukum, semuanya diusahakan. Bagaimana hasilnya? Allah kan tidak bertanya kenapa kamu menang perang. Ya. Yang Allah tanya kenapa kamu tidak berangkat perang. Akan gitu kan? Betul. Kita berdoa semua, semoga keadilan dan kebenaran ditegakkan. Amin. Makasih banyak Om Majis atas kerjasamanya. Yeah. Terus kalian, saya Edi Mulyadi, jangan lupa ya like, komen, dan tentu saja share dan subscribe Bang Edi Channel untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.